Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait penyakit jantung rematik yang merupakan salah satu bagian dari penyakit pada gangguan di jantung, yaitu penyakit infeksi. Jadi pada mata kuliah keperawatan medikal bedah ini nanti kita akan belajar terkait penyakit jantung rematik. Dan target pembelajaran hari ini adalah Anda diharapkan nanti mampu memahami konsep patofisiologi dari penyakit jantung rematik. Kemudian yang kedua adalah Anda memahami terkait proses keperawatan pada penyakit jantung rematik. Oke, kita langsung saja kita bahas yang pertama. Apa yang terjadi pada penyakit jantung rematik ya? Penyakit jantung rematik ini merupakan ya hasil dari infeksi saluran pernafasan bagian atas ya, yang disebabkan oleh suatu bakteri yang dinamakan adalah Streptococcus. Jadi ketika infeksi pernafasan bagian atas itu tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak munculnya infeksi secara sistemik ya, menuju ke dalam area jantung sehingga menginfeksi pada area organ-organ di bagian-bagian dari jantung. Hal ini disebabkan oleh suatu bakteri golongan A atau grup A yang disebut dengan Streptococcus. Dan penyakit jantung rematik ini ya akan memicu ya kondisi suatu penyakit yang permanen pada katup ya, dan terjadinya kerusakan pada bagian-bagian dari jantung. Yang paling sering terjadi ya pada penyakit jantung pada bagian katup mitral ya. Ini yang sering terjadi atau sering terdampak dari infeksi ini. Jadi pada intinya adalah penyakit jantung rematik ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh ya biasanya dihasilkan oleh infeksi pada saluran pernafasan bagian atas oleh bakteri namanya Streptococcus. Dan penyakit jantung rematik ini bisa berdampak ya permanennya penyakit katup ya dan kerusakan dari otot jantung atau bagian dari jantung. Yang paling sering yang terdampak adalah bagian katup mitral ya atau katup bikuspitalis. Infeksi saluran pernafasan bagian atas ini macam-macam ya. Bisa influenza, biasanya batuk pilek yang lama tidak ditanganin, kemudian sinusitis ya, atau penyakit-penyakit yang lain yang intinya penyakit infeksi yang menyerang pada saluran pernafasan bagian atas. Terus bagaimana dengan prognosis dari penyakit jantung rematik ini? Ya, prognosis atau hasil akhir itu tergantung dari ya jumlah kerusakan yang ada dalam katup ya. Semakin katupnya semakin parah maka juga hasilnya juga semakin buruk. Jadi keberhasilan atau hasil akhir dari penyakit ini tergantung dari jumlahnya atau besarnya kerusakan yang terjadi pada suatu katup di jantung tersebut. Dan ketika katup jantungnya itu penyakitnya ini bergerak progresif atau terus terjadi terus menerus ya, tidak ditanggulangin ya pada katup mitral, ini akan memunculkan suatu tanda gejala ya onset awal yaitu atrial fibrilasi. Dan untuk mencegah ya agar ya tidak terjadi emboli ya bisa diberikan antikoagulan ya. Jadi prognosisnya tergantung dari jumlah besarnya kerusakan pada katup jantung. Dan jika ya kerusakan pada katup jantung ini terus terjadi ya terutama pada katup mitral, ini akan dikenalin atau akan muncul satu tanda onset awal yaitu timbul adanya atrial fibrilasi. Dan untuk mencegah terjadinya emboli bisa diberikan antikoagulan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya apa sih ya yang muncul, tanda gejala yang muncul dari penyakit jantung rematik ini? Yang pertama adalah munculnya murmur baru ya pada insufisiensi S3. Jadi muncul suara jantung murmur dan suara jantung S3 ya. Terjadi insufisiensi yaitu ketidak akuratnya atau ketidak komplitnya menutupnya katup jantung ya, sehingga menimbulkan desiran ya, sehingga muncul suatu suara jantung S3 ataupun murmur.
Kemudian nyeri-nyeri pada sendi ini disebabkan oleh karena adanya proses peradangan atau inflamasi. Kemudian tanda selanjutnya adalah peningkatan suhu tubuh ya, lebih dari 100,3 Fahrenheit atau lebih dari 38 derajat Celcius. Dan ini disebabkan oleh karena adanya infeksi. Kemudian muncul tanda-tanda karditis ya, peradangan pada otot jantung. Ini akan timbul nyeri dada, kemudian gagal jantung dan friction rub ya. Friction rub itu terjadinya gesekan ya, gesekan antara lapisan-lapisan dari jantung ya. Sehingga ketika jantung berdetak akan menimbulkan nyeri karena adanya proses infeksi dan inflamasi tadi. Nah, untuk mendukung atau memastikan ya tanda gejala yang muncul tadi, maka pemeriksaan laboratorium apa sajakah yang dapat kita lakukan? Ya, yang pertama adalah pemeriksaan enzim jantung ya atau cardiac enzim. Nah, pada pemeriksaan cardiac enzim ini akan mengalami peningkatan ya. Untuk melihat penyebab nyeri dada yang lain ya. Apakah nyeri dadanya itu memang karena ya infeksi pada penyakit demam rematik atau peningkatan cardiac enzimnya itu merupakan dampak dari penyakit-penyakit jantung yang lain. Kemudian pemeriksaan C-reaktif protein ya, ini akan meningkat ya sejalan dengan proses inflamasi atau peradangan yang terjadi pada area jantung tersebut, pada katup jantung tersebut atau pada otot jantung tersebut. Kemudian pemeriksaan sel darah putih ya, white blood cell atau WBC atau WBC, ini kemungkinan akan meningkat ya, sel darah putihnya meningkat dan ini sebagai bentuk atau muncul akibat adanya infeksi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ekokardiogram. Ini untuk mengkaji seberapa parah ya kerusakan pada katup jantung yang disebabkan oleh adanya infeksi-infeksi dari Streptococcus tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui tanda gejala, kemudian prognosis, definisi, proses patofisiologi dan pemeriksaan laboratorium, selanjutnya pengobatannya seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, untuk pengobatan dari penyakit jantung rematik ini tergantung dari beratnya keparahan dari kerusakan dari katup jantung. Nah, bisa dilakukan pergantian atau mengganti katup yang rusak ya, jika itu diperlukan ya. Jadi katup jantung yang telah rusak diganti dengan katup yang baru, dimana katup ini ya bukan seperti semula ya, katupnya adalah katup buatan ya. Atau kemudian ya, jika terjadi fibrilasi ya selama jantung berkontraksi ya, kita meyakinkan untuk pemberian antikoagulan ya, pemberian antikoagulan yang adekuat ya, berdasarkan standar internasional ya dengan rasio 2 dan 3. Kemudian untuk demamnya ya, rheumatic fever, untuk demamnya ya kita berikan antibiotik yang direkomendasikan untuk mencegah terjadinya infeksi berulang. Dan obat-obatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah obat-obat non-steroid anti-inflammatory atau NSAID. Ini digunakan untuk mengurangi proses infeksi dan mengurangi nyeri. Ya. Obat yang digunakan adalah, contohnya adalah di sini adalah aspirin. Yang kedua adalah indomethacin. Kemudian diberikan antibiotik ya, jika proses infeksi terkonfirmasi atau terjadinya proses infeksi. Nah, antibiotik yang digunakan adalah erythromycin, dan penisilin.
Pengobatan selanjutnya adalah perbaikan atau penggantian dari katup jantung yang disebabkan yang berdampak ya kerusakan yang sifatnya tidak dapat diperbaiki kembali atau irreparable damage. Kemudian obat antibiotik profilaksis ya untuk prosedur-prosedur yang sifatnya tidak steril. Biasanya menggunakan penisilin. Jika pasien alergi terhadap penisilin bisa diganti menggunakan clindamycin ya. Ini adalah obat-obat pilihan yang lain. Kemudian diberikan obat antikoagulan bila terjadi tanda atrial fibrillation atau atrial fibrilasi.